Goresan tinta klasik. Diet menurut kesehatan klasik, harmonis jiwa dan raga, harmonis makanan dan minuman, harmonis diam dan gerak. Makanan yang masuk untuk menggantikan makanan. Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibu A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat. Senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke surga. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rezeki yang lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini aku tidak ke dapur dulu ya teman-teman, melainkan aku ingin berbagi tentang konsep pengobatan herbal klasik ini. Perbedaan untuk pengobatan tradisional klasik timur dengan barat dan perdukunan dalam hal etiologi, patogenesis, dan cara terapi pada penyakit yang sama. Kalau kedokteran barat atau modern, biasanya dia pemahamannya untuk berusaha memahami dan mengobati penyakit secara ilmiah tentang percobaan biasanya di laboratorium ya untuk pengujiannya. Sedangkan untuk pengobatan timur atau pengobatan tradisional klasik ini berusaha memahami dan mengobati penyakit berdasarkan tradisi dan pengalaman yang sudah berkembang di negara-negara timur sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun teman-teman, seperti itu. Jadi tidak bisa seseorang memahami pengobatan timur dengan sudut pandang pengobatan barat atau konvensional. Nah, sebagai cerita dulu deh, pemuka dulu, saya Bu Asri ini bekerja di laboratorium rumah sakit. Jadi basic saya pengobatan konvensional. Saat mempelajari pengobatan klasik ini, saya melepas dulu basic saya sebagai konvensional karena tidak akan ketemu jika mereka itu disatukan. Seperti itu teman-teman ya. Pengobatan timur ini mengobati penyakit secara menyeluruh teman-teman, yang dianggap penting bukan hanya simptom-simptom yang dikeluhkan, melainkan juga sistem keseimbangan jiwa dan raga. Nah, walau seringkali dianggap tidak logis atau kurang ilmiah, tetapi konsepsi dasarnya ini benar dan dalam praktek-praktek pengobatan sehari-hari dia sangat bermanfaat dan sangat efektif dalam pengobatan penyakit-penyakit, khususnya penyakit kronis teman-teman. Kalau menurut saya untuk penyakit akut memang recommendednya itu ya untuk pengobatan konvensional ya, karena secara cepat gitu mengatasi, misalnya ada terjadi kecelakaan, berdarah, luka parah, itu memang untuk segera kita bawa ke rumah sakit karena proses pengobatannya itu langsung cepat gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk pengobatan timur klasik ini sangat bermanfaat untuk kita dalam usaha preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau menurut saya preventif ini cocok untuk pengobatan klasik, yaitu pencegahan. Jadi kita mulai mencegah bagaimana agar angin panas ini tidak masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana untuk menyeimbangkan ketika tubuh kita dalam keadaan panas, menyeimbangkan makanan yang baik, yang cocok buat organ hati, organ limpa, dan organ lambung. Nah, pengobatan timur sangat recommended menurut saya seorang ibu rumah tangga yang sudah belajar pengobatan tradisional klasik timur ini. Dan recommended juga untuk proses rehabilitatif ya teman-teman, ketika kita sudah melaksanakan pengobatan, misalnya
Untuk menstabilkan tubuh kita lagi, kebanyakan sih orang inginnya yang herbal gitu, secara tradisional gitu. Jadi tidak dalam jangka waktu panjang ya dalam mengkonsumsi obat-obat kimia. Adapun yang bertolak belakang dengan pengobatan tradisional klasik timur ini dan kedokteran barat adalah perdukunan klinik ya. Hati-hati teman-teman, terkadang ada sih yang perdukunan klinik, misalnya dimasukkan ke dalam telur penyakitnya atau dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman juga lebih paham. Oke teman-teman, next kita mau bahas tentang diet menurut klasik Indonesia Medicine. Yang pertama, harmonis jiwa dan raga. Nah, maksudnya di sini harmonis antara psikis dan fisik. Misalnya jiwa ketika kita sedih, paru-paru terluka. Jadi kalau bisa diseimbangkan. Maksudnya seperti ya teman-teman, ketika ada rasa khawatir, takut, ginjal pun tercabik-cabik seperti itu. Misalnya ketika amarah kita sedang memuncak, hati kita itu, organ hati kita itu sedang terbakar. Nah seperti itu secara garis besar ya. Untuk secara detailnya aduh panjang banget teman-teman kalau harus dijelaskan di video YouTube ya. Next nanti kita selanjutnya lah. Yang kedua, harmonis makanan dan minuman. Nah, maksudnya di sini ketika kita makan tidak berlebihan, minum pun tidak berlebihan. Makanan yang berlebihan itu yang seperti apa? Kalau di dalam ilmu klasik, makanan berlebihan itu ketika kita kenyang. Nah, jadi kita makanlah makanan jangan sampai kita kenyang. Karena kita menyisakan sebagiannya untuk udara dan sebagiannya untuk minuman lagi. Begitu teman-teman konsepnya. Yang ketiga adalah harmonis diam dan gerak. Nah, di sini yang ketiga poin banget teman-teman. Ketika kita mengkonsumsi, misalnya kita mengkonsumsi obat diet. Nah, pastinya coach kita atau pendamping kita itu memerintahkan kita untuk berolahraga. Nah, itu sebagian dari gerak dan diamnya kita dengan mengkonsumsi suplemen tersebut gitu. Jadi seimbang. Jadi ya tidak hanya meminum. Kalau kita ingin dietnya berhasil, pastinya gerakannya pun harus mendukung. Minimalnya sehari itu biasanya kita, kalau untuk program diet yang sudah saya jalani ya, saya juga pernah menjalani itu 30 menit tuh sehari kita jalan kaki setidaknya, terus minum air putih 2 liter minimal ya, paling banyak bisa 4 liter gitu. Kalau untuk olahraga yang lebih aktif lagi boleh gitu, untuk seperti Zumba atau Kegel atau yoga itu sangat disarankan, atau berenang juga sangat disarankan untuk program diet. Oke teman-teman, betapa pentingnya ya kita bisa memanage kolbu atau berpikir apa adanya atau sesuai kemampuan, tidak terlalu berangan-angan. Ketika khawatir atau cemas tidak berlebihan, ketika sedih tidak berlarut-larut, ketika marah yang tanpa ada ujung pangkal itu kita kurangi, emosi yang tidak pada tempat, emosi yang terus-menerus, karena itu bisa mencabik-cabik organ tubuh kita. Saling mengingatkan ya teman-teman, ini pun untuk mengingatkan diri saya pribadi. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di ujung video. Kiranya semoga konten saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu, dan kita jadikan makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik mencegah penyakit datang daripada mengobati diri yang terlanjur sakit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya.
Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar, melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang sebisanya mengulang-ulang ilmu yang didapat saat belajar klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman yang menyimak video di channel saya dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info-info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Mohon maaf sebelumnya jika video yang saya sajikan terkadang tidak nyambung dengan apa yang saya ucapkan, karena saya masih kekurangan bahan video, jadi saya random aja ya teman-teman ya, ambil dari video yang ada di HP karena keterbatasan memegang HP dan dalam jangka waktu lama karena masih punya anak-anak yang bocil-bocil di rumah. Mohon maaf teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan dibagikan komunitasnya. Next, kita tunggu video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.